Hai semua, hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Retia Untari. Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa sih notice, interminute, dan break itu. Jangan lupa station. Aku jelasin dari notice dulu ya. Apa sih notice itu? Notice itu bisa dilakukan oleh majikan dan bisa dilakukan oleh CC ya. Jika kita mendapat notis ataupun kita notis majikan itu, kita masih diberi kesempatan untuk bekerja di rumah majikan itu 1 bulan setelah menandatangani surat notis ya. Jika CC yang mau notis majikan biasanya meminta lampiran dulu kepada agen yang dari imigrasi itu, terus suruh majikan tanda tangan notis itu lalu dikirim ke imigrasi. Setelah majikan tanda tangan notis, kita masih diberi kesempatan 1 bulan untuk bekerja di rumah majikan. Dan setelah keluar dari majikan, jika kita belum memiliki majikan baru, kita masih memiliki visa 2 minggu. Tapi setelah keluar dari majikan selama 2 minggu, kita tidak belum juga mendapat majikan, dengan terpaksa kita harus pulang ke Indo ya. Jadi kalau dapat notis dari majikan ataupun kita notis majikan itu, gunakan waktu 1 bulan yang masih di rumah majikan itu untuk mencari majikan di agen ya, agar kalau udah keluar dari majikan itu kita bisa langsung untuk memproses majikan baru ya, bagi yang mau mencari majikan lagi ya. Tapi kalau yang notis udah mau pulang ke Indo, nggak mau bekerja ke rumah majikan ya, nggak usah mencari majikan lagi. Sebenarnya kalau bisa ya, notis majikan itu jangan sampai ya, karena kita di sini itu kalau bisa sampai finish, entah di sini majikan cerewet, entah majikan pelit, kalau bisa kita bersabar, kalau bisa kita bisa melawan itu sampai 2 tahun. Ya sebenarnya ya bener susah sih ya kadang, tapi kalau mental kita kuat itu pasti insya Allah bisa ya. Dan tapi beda lagi kalau majikan yang udah tidak suka sama kita, majikan yang kasih notis itu udah beda lagi. Itu berarti kan bukan rezeki kita bekerja di situ, kita harus mencari majikan lagi. Pokoknya selama dikasih notis majikan, gunakan waktu 1 bulan di rumah majikan itu. Kalau libur hari Minggu, gunakan ke agen untuk mencari majikan baru jika yang masih mau bekerja ya. Terus apa sih perbedaan interminute itu ya? Kata interminute, kalau interminute itu biasanya dilakukan sama majikan ya. Interminute itu biasanya dilakukan sama majikan seketika. Jika hari ini ya majikan kamu itu tidak suka sama kamu, atau gimana, atau kamu punya masalah dengan majikan atau kerjaannya gimana, pokoknya intinya majikan nggak suka sama kamu, majikan bisa juga hari ini untuk interminate kamu ya, langsung suruh kamu pergi dari rumah majikan itu ya. Itu namanya interminate, itu dilakukan secara langsung ya. Ya Allah, kalau bisa jangan sampai kita diinterminate secara langsung itu, karena banyak juga ya di sini yang diinterminate secara langsung, tiba-tiba diinterminate majikan secara mendadak, kita nggak tahu. Terkadang ya namanya orang nasib-nasiban, namanya orang itu kadang nggak tahu. Kita kadang baik-baik ya, 1 jam kemudian kita nggak tahu diintermini sama majikan ya Allah. Tapi amit-amit jangan sampai terjadi sama CC yang ada di sini ya. Ini cuma sharing aja. Dan itu bisa, tapi sebelum kita meninggalkan rumah majikan setelah diinterminate itu tadi ya, kita harus menerima hak-hak kita dulu. Sebelum kita menerima hak kita, kita jangan pernah keluar dari majikan. Ataupun kalau bisa ya, kita diinterminate langsung sama majikan itu, kita disuruh antar ke agen. Takutnya ntar kalau kita keluar belum mendapatkan hak-hak, terus langsung diinterminate suruh keluar, kita keluar, takutnya entar majikan menuduh kita mencuri apa atau apa. Kalau majikan nggak mau mengasih hak kita, kita bisa telepon polisi, atau di sini istilahnya poking ya, dengan menelpon 99 itu ya. Takutnya kalau kita langsung keluar dari majikan gitu aja,
dan majikan belum mengasih hak-hak, majikan tidak akan mengasih hak kita, dan majikan takutnya menuduh kita untuk mencuri sesuatu ya. Maka dari itu kalau kita diinterminate, tapi amit-amit jangan sampai, ini cuma sharing aja ya, ini cuma cerita sharing. Kalau kita diinterminate itu lebih baik kita ngomong baik-baik sama majikan, suruh ngasih hak-hak kita dulu, terus kita disuruh kembalikan ke agent, antarin ke agent gitu ya, supaya nggak ada masalah apa-apa. Tapi jika majikan nggak mau, langsung aja poking ya, langsung aja telepon polisi, biar polisi yang menangani. Karena majikan di sini itu ada juga yang maafan ya. Itulah interminate biasanya dilakukan langsung oleh majikan. Terus apa sih perbedaan break itu? Kalau break itu ya biasanya dilakukan oleh CC. Biasanya CC udah nggak mau bekerja di situ. Biasanya dilakukan saat ini, jika aku nggak mau bekerja di rumah majikanku saat ini, udah nggak tahan, udah nggak betah, aku langsung kasih break. Aku bilang break ke majikan. Tapi break itu ya kita harus kasih gaji 1 bulan ke majikan. Kan enak kan majikan dikasih gaji 1 bulan. Kalau bisa jangan sampai melakukan break. Walaupun kita nggak tahan, kalau bisa kasih notice. Tapi ada juga sih CC yang kayak gitu, ngasih break, kasih uang 1 bulan ke majikan, 1 bulan gaji itu ya. Kalau bisa kan sayang, kita niatnya di sini itu untuk bekerja, niatnya untuk mendapatkan uang. Jadi kalau bisa kita harus tahan mental ya, dan kalau bisa kita juga harus berani, pokoknya tuh jangan terlalu dilindas oleh majikan gitu ya. Kalau misalkan kamu udah nggak betah ya kan, ada jalan satu-satunya untuk notice itu ya. Sebelum kita ngasih notice ke majikan, kalau bisa kita cari majikan dulu. Tapi kalau bisa jangan sampai notice dan break itu ya. Kalau bisa pertahankan sampai finish 2 tahun, karena niat kita bekerja ini untuk sampai finish 2 tahun. Karena kalau kita break pun ya di sini kita cuma mendapatkan visa perpanjangan itu cuma 2 minggu ya. Dalam waktu 2 minggu itu kita nggak mendapatkan majikan baru, kita harus keluar dari sini dan pulang ke Indonesia Raya. Jadi kalau mau break, mau notice majikan, kita harus pikirin baik-baik ya. Soalnya apa? Kita harus berpikir mulai dari awal, tujuan awal kita ke Hong Kong, kita nggak ke Hong Kong ya, kemana aja, tujuan awal kita tadi apa, untuk apa ke sini. Kalau kita seandainya kita nggak tahan untuk majikan cerewet gitu, kita harus berpikir lagi, positif lagi, tujuan awal kita tadi apa, supaya kita betah lagi di sini. Karena untuk mengambil notice dan break itu bagiku sangat beresiko banget. Kalau kita nggak dapat majikan lagi, kita dipulangin ke Indonesia ya. Ya itulah sharing aku perbedaan antara notice, break, dan interminate ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau bekerja ke luar negeri. Dan aku berharap semua yang bekerja ke luar negeri sukses sampai finish 2 tahun. Nggak ada yang di interminate, notice, atau break. Semuanya sukses sampai finish. Ya, sampai di sini sharing aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan pula tombol loncengnya supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video aku di next. Oke, bye-bye.